Kita tes mic dulu ya. Haleluya, shalom buat semua jemaat Tuhan. Apakah suaranya sudah kedengaran? Piano dan lain-lain, oke, baik. Boleh lambaikan tangan saudara buat kita, buat Tuhan Yesus, haleluya. Semua tetap bersemangat pagi hari ini memuji Tuhan, amin. Mau banjir, mau apapun yang terjadi, memuji Tuhan tetap harus saudaraku. Puji Tuhan, kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah saudaraku, kita semua masing-masing bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Apapun keberadaan kami pagi hari ini Tuhan, kami belajar mengucap syukur Bapa. Buat semua saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kesulitan hari ini, mungkin mengalami kebanjiran Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan dan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa, semua kami Bapa boleh mengambil bagian untuk mengucap syukur setiap waktu kami Bapa. Terima kasih buat semua kami yang hadir, kuduskan kami, tahirkan kami, semua kami dalam hadirat Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam pengurapan Tuhan yang sama di rumah kami masing-masing. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang luar biasa, dan Engkau Allah kami yang besar. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Haleluya, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, katakan yes. Semua boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Allah kami yang besar, haleluya. Kami bersyukur, katakan sama-sama saudaraku, sebab Tuhan maha besar. Yes. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Semua katakan ya. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebentar saudara, waktu kita bilang kuasanya dahsyat, saudara boleh kepalkan tangan saudara. Saya bisa lihat saudara dari tempat ini. Kita sama-sama menyatakan kebesaran Tuhan. Yo, sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Yo, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Semua boleh tepuk tangan, katakan yes. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, Dia layak dipuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Semua boleh kepalkan tangan, katakan kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi yuk katakan kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, tepuk tangan buat Raja kita. Dia dahsyat, Dia besar, Dia luar biasa. Katakan yes, katakan amin, amin, haleluya. Ya, boleh tepuk tangan saudara buat Raja kita. Yes, Tuhan
Tuhan Raja besar dan Dia selalu besar buat saudara dan saya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi yuk katakan sama-sama, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Semua katakan, Dia pencipta bumi ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Semua dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Semua yuk dari awal sambil tepuk tangan. Kita angkat pujian dengan bersyukur, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Semua katakan Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan boleh lambaikan tangan semua, katakan Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Semua boleh lambaikan tangan, saudara katakan dengan bersuka cita, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi yuk katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Saudara dengan keras katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuh yang keras saudara katakan, yang sekali lagi katakan Tuhan Maha Besar. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudaraku. Praise the Lord. Allah kita Allah ajaib, yang dahsyat, hebat, dan besar. Katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berkata, Engkau baik, tetap baik, selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami Bapa membutuhkan pertolongan, saat kami mengalami kesulitan, justru disitulah Bapa letak kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan setiap kami anak-anak-Mu, urapi dan berkati senantiasa kami di dalam perjalanan hidup kami, supaya kami tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Katakan dengan segenap hati kita, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Semua katakan sama-sama dengan segenap hati kita, Bapa, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi
Dari awal yuk kita angkat pujiannya dengan segenap hati kita. Oh, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Lebih lagi katakan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, amin, rancangan terbaik oleh karena kasih. Semua dengan segenap hati katakan, Bapa, panggil dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Sekarang jemaat Tuhan, dengan keras di tempatmu masing-masing angkat pujian ini. Sentuh hatiku, hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana. Lebih keras saudaraku, panggil dia, katakan Bapa, saudara sendiri. Yes Lord, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Yes. Lebih lagi saudaraku, kita panggil dia Bapa dengan segenap hati. Oh, oh Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu kami semua umat-Mu Tuhan. Kuatkan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir. Lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita menyerahkan diri. Angkat tanganmu, katakan lebih lagi. Bapa, sentuh hatiku. Ini setiap kami Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu datang Bapa. Mengangkat hati dan tangan kami sebagai tanda penyerahan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Emas yang murni, Kau membantu. Engkau membentuk kami Tuhan. Bapa, ajar kami sebuah kasih yang selalu memberi, bagai yang tiada pernah kasih-Mu, bagai air mengalir
Kasih-Mu mengalir buat setiap kami Tuhan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di kediaman kami masing-masing, menyembuhkan, menghibur, memberikan kekuatan Bapa. Biar kita datang saudaraku dengan segenap hati kita pagi hari ini bersyukur, naikkan syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami pagi ini, Engkau melawat setiap kami pagi ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah kami yang maha besar, Allah kami yang maha dahsyat. Kekuatan kami Engkau, gunung batu kami Engkau. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah jalan keluar buat kami, penghiburan, kesembuhan, bahkan mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur. Sembah Tuhan. Kami kan tak bersyukur Tuhan. Hosana, Hosana bagi nama-Mu. Engkau Allah kami yang hebat Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup keadaan setiap kami Tuhan. Engkau sanggup Bapa. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Taat. Nyanyikan pujian ini dengan iman saudara. Dia Allah kita yang ajaib, katakan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Sekali lagi yuk dengan iman. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup keadaan setiap kami Tuhan. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidup
Nyatakan keajaiban-Mu Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup setiap kami umat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Saudara sendiri ya, dengan keras katakan ajaib kata. Ajaib. Dengan keras saudara. Ajaib, nyatakan ajaib, ajaib Kau Tuhan. Penuh kami serahkan hidup kami Tuhan, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah, kami tidak akan goyah, tak akan goyah, jangan goyah saudara, tak akan goyah selamanya. Silakan Pak Gembala. Silakan Pak Diben. Sebentar hari ini kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi dan berkati kami. Tuhan, firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Apa yang kami mau belajar hari ini terus Tuhan menuntun kami sehingga semakin kami mengerti, dewasa dan bertumbuh dalam Tuhan. Kami tahu situasi sekarang tidak menentu, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga tidak pernah tinggal diam. Tuhan tetap menyertai kami. Apapun situasi, keadaan yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di tempat kami masing-masing dari hati kami yang terdalam. Kami mau berbakti kepada Tuhan di hari ini. Apapun keadaan, apapun situasi, apapun yang mengganggu kami. Kami tidak akan hiraukan itu. Kami akan fokus untuk mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya Tuhan. Amin. Shalom Bapak, selamat pagi. Saya sedikit komputer yang saya siapkan tiba-tiba hang, kemudian tidak bisa saya berkhotbah melalui komputer, jadi akhirnya kembali ke handphone saya. Puji Tuhannya handphone masih bisa connect. Selama masih Bapak Ibu mendengarkan suara saya, kalau dengar boleh lambaikan, bukan lambaikan, saya juga saya tidak lihat wajah saudara. Ya. Begitu. Pada pagi menjelang siang hari, kalau di Jayapura kita sudah di jam 12 lewat, dan di Jakarta tentu jam 10 lebih. Jadi selamat siang untuk Bapak Ibu Saudara, dan selamat pagi untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Barat. Puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita sampai di hari ini dan dalam keadaan baik. Meskipun kita dengar banjir di mana-mana, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan, kita dapat ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan terus
Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Pada minggu ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan yang terus Tuhan mengajar kita, terus Tuhan mendidik dan memberitahukan kepada kita untuk hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena saya yakin bahwa dengan situasi pandemi COVID, segala situasi yang Tuhan izinkan itu mengingatkan kepada kita untuk justru semakin kita mempersiapkan diri, semakin kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak lagi waktunya untuk kita bergantung kepada hal-hal apa yang bisa kita kerjakan. Melainkan kita harus sungguh-sungguh semakin bergantung kepada Tuhan dan sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka minggu ketiga ini kita sudah beri tema di mana kedua, bahwa di mana Tuhan ingin supaya kita bersekutu memihak kepadanya dan kita membenci apa yang Tuhan senang atau apa yang Tuhan benci. Benci apa yang Tuhan benci dan kita menyukai apa yang Tuhan sukai. Sudah saya sampaikan, kemudian diulangi oleh hamba Tuhan pada minggu berikutnya untuk kita dengar firman Tuhan tersebut. Nah, sebenarnya dalam konteks ayat Lukas pasal 16 ayat 15 itu Tuhan lebih berbicara kepada murid-muridnya dan mengajar tentang yang pertama adalah mengenai setia dalam perkara-perkara yang kecil. Setia dalam perkara-perkara kecil, ya. Lalu Tuhan memberi nasihat dan diakhiri dengan ayat yang ke-15. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang-orang, di depan orang ya, tetapi Allah mengetahui hatimu. Lalu sebab apa yang kamu kagumi atau ya dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Itu yang kita belajar pada minggu lalu. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang dikagumi manusia belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang dikagumi manusia merupakan ternyata hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, di dalam banyak ayat dan di Alkitab, Yesus pernah berjumpa juga dengan beberapa orang. Di Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 6 menjelaskan tentang ketika melihat bait Allah yang dibangun itu begitu megah dan batu yang dibangun di atas bait Allah itu juga begitu indah. Dan persembahan yang dibawa ke dalam bait Allah itu juga begitu sangat mengagumkan sehingga mereka mengagumi ya rumah Tuhan itu. Tetapi Tuhan tegur dan Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam ayat Lukas pasal 21 ayat 5 6 kita bisa baca ternyata dikatakan bahwa Yesus bilang apa yang kamu kagumi ini akan diruntuhkan. Jadi termasuk bangunan, apa yang ada di dalam dunia ini yang mungkin manusia kagumi, yang kita kagumi, itu akan diruntuhkan. Nah, kira-kira apa sih yang dikagumi oleh manusia? Sudah pasti kalau dalam konteks ini berbicara mengenai keuangan, uang, mamon. Ya, dikagumi oleh orang, dicari oleh semua orang, dan seterusnya. Nah, kita belajar bagaimana supaya kita dalam zaman kita ini bahwa kita mau berpihak, bersekutu dengan Tuhan dan melakukan suatu kesepakatan untuk
memerangi, membenci hal-hal yang itu. Tujuannya adalah kita menjadi sungguh-sungguh, menjadi semakin berpaut kepada Tuhan, semakin berkenan menyambut kedatangan Tuhan, semakin radikal dalam makna yang positif, semakin sungguh, semakin berkenan menjadi umat yang layak, menjadi umat yang siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita belajar bahwa kebencian, emosi itu didasari dari suatu kebencian, atau kebencian merupakan emosi yang sangat kuat. Dikatakan melakukan ketidaksukaan orang itu didasari oleh ketidaksukaan. Orang yang emosi itu didasari oleh antipati, permusuhan, atau hal-hal dipengaruhi oleh mungkin fenomena tidak sepakat. Kita merasa tidak setuju. Seringkali demikian, Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya menumpuk kepada suatu kebencian. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi lawan katanya, Saudara, ternyata dikatakan bahwa kita bisa artikan juga lawan katanya adalah mengasihi atau mencintai atau menerima atau menyukai, atau bisa juga lebih dalam lagi, kita sepakat, kita bersekutu. Nah, Bapak Ibu, hal yang paling berbahaya di dalam dunia ini menurut saya adalah kita atau orang percaya tidak memahami apa yang seharusnya menjadi lawan, apa yang seharusnya dia benci, apa yang seharusnya dia musuhi, apa yang seharusnya dia tidak sukai, apa yang seharusnya dia tidak perlu untuk dia membangun persekutuan, hubungan, memihak, dan sebagainya. Inilah hal-hal yang dapat membuat iblis dapat mengambil keuntungan dari situ, dan dia membuat visi kita tidak tajam, tujuan kekristenan kita tidak tajam, tujuan kekristenan kita menjadi abu-abu, menjadi kompromistis, menjadi kompromi, menjadi orang yang biasa-biasa, menjadi orang yang sama dengan orang lain, menjadi umat jemaat yang kompromi, menjadi jemaat yang standarnya biasa. Makin lama hal itu membawa kita tanpa kita sadari akhirnya jauh dari akhirnya kita sebetulnya tidak lagi ada kasih mula, tidak ada lagi kesungguhan, sungguh-sungguh, tetapi semakin lama tanpa kita sadari kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Sudah kehilangan tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sudah kehilangan sebenarnya hubungan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan itu dangkal. Akhirnya tanpa kita sadar, semakin lama kita hanya ternyata ada di halaman daripada baik Allah itu, tidak masuk dalam ruang Maha Kudus, tidak bertemu dengan Tuhan, tidak melihat hal-hal yang supranatural. Tapi kita masih melihat kepada hal-hal yang natural, hal-hal yang biasa-biasa, hal-hal yang secara alamiah, mungkin secara kelihatan dengan kasat mata. Lalu iman kita seperti iman Thomas. Iman kita seperti timbul tenggelam. Iman kita tergantung keadaan. Iman kita tergantung situasi. Inilah yang perlu
Ibu saudara kita waspadai dengan kita beri tema membenci apa yang Tuhan benci dan menyukai apa yang Tuhan sukai. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, seringkali orang Kristen sulit untuk membedakan mana musuh dan mana kawan, mana lawan dan mana kawan, karena kita sudah kompromistis, kita sudah bergaul, semuanya baik-baik, hanya kelihatannya aman, sehingga saya melihat banyak orang terjebak di sini. Di Papua ini kekristenan cukup lama. Kemarin kita merayakan 166 tahun Injil masuk di tanah Papua. Gereja besar-besar ada di mana-mana. Gereja yang mewah sampai yang biasa. Ya. Kemudian Kristen sudah turun-temurun dari nenek moyang, kira-kira begitu. Saya kata mereka lahir di dalam Alkitab. Papua bilang orang lahir di Alkitab, dengan Alkitab, hidup dengan Alkitab. Jadi mereka anggap bahwa Alkitab itu biasa. Dan biasa, tapi biasa nilainya tidak sama lagi. Tidak sama lagi menurut saya. Nilainya biasa saja. Jadi orang pergi ke gereja, saya tadi pagi jogging, tadi lewat lihat. Masih banyak orang yang tidak mau pergi beribadah. Di tempat sebelah, di depan tempat tinggal saya itu ada gereja Bethel Indonesia. Pagi-pagi jam 9 pagi sudah memuji Tuhan. Mereka menyanyi bermazmur, tetapi di tetangga, di beberapa tempat orang masih berkeliaran, masih pakai tanda pakai salib, orang Kristen semua, seperti hari biasa. Pemerintah daerah di Kabupaten Jayapura maupun Provinsi Papua itu menetapkan hari Minggu tidak boleh ada aktivitas, tapi ternyata perdagangan masih berjalan terus. Di mana-mana orang menganggap biasa. Hal-hal inilah yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai di masa-masa Tuhan mempersiapkan gerejanya, di masa-masa sekarang ini adalah Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang semakin nyata dan semakin tanda-tandanya semakin kelihatan. Maka hal-hal yang memang harus kita bahas adalah hal-hal yang perlu kita buat garis bahwa ada hal yang perlu kita kompromikan, tapi ada hal-hal yang tidak perlu kita kompromikan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menegur, banyak orang yang mengagumi bangunan bait Allah itu. Yang mereka anggap itu adalah hal yang mungkin mereka bisa kagumi dan mereka banggakan. Ternyata semua itu Tuhan katakan bahwa akan diruntuhkan. Akan diruntuhkan. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kita pada masa kini, pada hari ini, di mana kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Itu menjadi pembelajaran. Karena kita ingat bahwa Allah menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia, dengan tujuan supaya kita memiliki roh Allah untuk menyembah Dia, untuk mengagumi Tuhan, mengagumi Sang Pencipta. Bukan mengagumi hal-hal yang lain. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau kita balik ke dalam Alkitab, di dalam Kejadian, maka putuslah hubungan dengan Allah, menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Dosa itu menyebabkan orang sudah tidak lagi mengagumi Tuhan. Dosa itu menyebabkan orang tidak lagi mengagumi betapa baiknya Tuhan. Malah
dengan dosa itu membuat mengagumi hal-hal yang seharusnya tidak dikagumi. Hal-hal yang seharusnya ditinggalkan. Apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia sering mengagumi malaikat-malaikat, roh-roh jahat, yang bisa contoh-contohnya ya. Jin, mengagumi makam nabi atau makam orang-orang yang religius atau orang-orang dianggap tua. Hal-hal yang agamawi. Alam semesta di Papua ini banyak orang mengagumi alam semesta. Mereka kagum lebih pada tanah, kepada gunung. Mereka kagumi itu. Padahal seharusnya bukan itu. Mereka mengagumi binatang, tumbuhan, ras, ideologi, artis, bahkan pendeta, gereja, denominasi agama, pelayanan sekalipun. Di zaman yang canggih ini, gadget bisa digabungkan. Memiliki gadget, aduh, percaya dirinya. Ilmu pengetahuan, komunitas tentu, komunitas lawan jenis, gaya hidup, sosial, jabatan, gelar, bahkan sampai bisa mengagumi diri sendiri. Dalam konteks yang luas, melukai diri sendiri adalah sesuatu yang perlu. Tetapi mengagumi diri sendiri itu sama dengan berhala. Sama dengan menyembah berhala. Hal-hal inilah yang dibenci Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kasih, sukacita, damai sejahtera yang terus kita pertahankan. Pak Pendeta, kalau begitu kira-kira apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kita sering membenci pada tidak tempatnya. Membenci pada tempat yang salah. Hal-hal yang salah. Kita sudah mengagumi hal-hal yang seharusnya tidak kita kagumi. Uang, kekayaan, kehormatan, ada yang bilang gila hormat, ya kan? Dan macam-macam. Kalau di dalam keluarga, di rumah tangga kita bagaimana? Apa yang harus kita benci? Yang kita harus benci adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan tadi. Ada banyak sekali ayat yang berbicara mengenai hal yang keji di hadapan Tuhan. Hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi dalam ini saya memberi contoh hal yang kecil. Sederhana, paling sederhana. Pak Pendeta, kok Pak Pendeta boleh mengajarkan kepada kita untuk membenci? Karena benci itu adalah tidak. Jadi benci itu adalah puncak dari ketidaksukaan. Tadi sudah saya jelaskan definisinya, ketidakmauan, ketidaksepahaman, ketidaksetujuan. Jadi puncaknya adalah membenci. Oleh karena itu, dalam keluarga apa yang benci? Saya pernah bertanya kepada saya benci banget dengan suami. Waduh, kenapa? Kok benci suami? Boleh nggak Pak Pendeta? Kalau Pak Pendeta mengajarkan kebencian, boleh membenci, berarti apakah suami harus kita benci? Bukan maksudnya. Bukan seperti itu. Yang kita harus benci adalah perbuatan-perbuatan yang kita lihat yang tidak berpihak pada kebenaran Allah, tidak sesuai dengan pengajaran Kristus, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau suami ini apa yang harus kita benci? Perbuatan-perbuatan yang dia lakukan
yang salah di hadapan Tuhan, yang salah di hadapan kita, yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Jadi perbuatannya yang kita benci. Orangnya disayang. Orangnya kita kasihi. Orangnya kita sayangi. Orangnya kita selamatkan. Hari-hari ini kita jangan sampai terjebak dengan perilaku orang yang membuat kita tawar hati, yang membuat kita tidak senang, membuat kita tidak suka. Perasaan tidak suka, tidak senang, bahkan sampai membenci, itu adalah sesuatu yang memang Tuhan taruh di hati kita. Nah, semakin kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan, kita akan dewasa secara dewasa untuk mengelola, menempatkan puncak dari emosi itu pada tempatnya. Menempatkan ketidaksukaan itu pada tempatnya. Jadi sekarang kalau orang di sekeliling kita berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hati orang, jangan anaknya yang dibenci, jangan manusianya yang benci atau tidak sayang, tidak senang. Dengan melihat untuk kita justru membenci kepada perbuatan-perbuatannya. Orangnya kita sayang, tapi perbuatan-perbuatannya kita tidak sepakat, tidak setuju. Jadi kita, apa yang harus kita lakukan? Kita doakan suami bisa berubah, doakan supaya anak kita bisa berubah, doakan supaya ponakan kita bisa berubah, doakan supaya orang-orang yang kita kasih bisa berubah, doakan supaya orang yang ya ampun berkali-kali, berulang-ulang kali disampaikan, nggak paham-paham juga, nggak ngerti-ngerti juga, tidak mau taat juga, tidak mau setia juga, tidak mau, nggak apa-apa. Terus doakan orangnya, dan kita mulai perangi. Saya pikir kita sedang ada di dalam masa peperangan rohani di akhir dari zaman ini. Peperangan rohani yang begitu luar biasa terhadap pandemi COVID, terhadap segala sesuatu yang tidak menentu. Kalau kita ikuti berita-berita yang berkembang di luar, semuanya tidak pasti dan berubah dan berubah. Menakutkan. Itulah keadaan-keadaan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Oleh sebab itu, mari kenalilah lawanmu dan musuhilah dia. Siapa lawan kita? Sudah tentu kuasa, roh jahat, tipu muslihat iblis. Dosa. Siapa lawan kita? Oleh karena itu kita kenakan pedang roh, firman Allah, puji Tuhan, berpaut pada Tuhan. Itu adalah hal-hal yang tidak jenuh-jenuhnya, terus-menerus kita akan lakukan. Kita di Papua ini tidak sama seperti di Jawa, di Jakarta, terutama di Cimanggis. Di sana orang sudah secara intelektual, kemudian secara kemandirian, orang sudah mandiri dan sudah bergaul dengan banyak pihak, banyak orang. Boleh dikatakan kemandiriannya kelihatan, ya. Dan di Papua ini masih saya temukan ada kelompok-kelompok sukuisme, ketakutan, hubungan yang tidak harmonis. Itu terus ada di mana-mana. Bahkan gereja-gereja yang sudah lama, ya, saya dulu kenal, sudah mulai prinsip nilai-nilainya mulai bergeser. Nilai-nilai kekristenannya bergeser. Mereka sudah mulai kompromikan, ya, berdamai dengan setan sekalipun mereka hidup berdamai, bukan dimusuhi.
Mereka pelihara. Saya dengar kemarin di suatu tempat ada pendeta dengan majelisnya berkelahi. Ada perkelahian. Perkelahian bukan perkataan, tapi perkelahian sampai parang-parangan. Aduh, saya diperhadapkan. Akhirnya sampai hari ini saya sedang juga gereja ini menjadi kosong. Kemudian orang semua tidak suka. Nama Tuhan dipermalukan, dirusak di sini. Ada banyak kejadian-kejadian yang saya lihat. Saya keliling di beberapa tempat, di beberapa daerah di mana orang tua saya menginjil, membawa Injil di suatu kawasan ini. Dan ternyata kekristenan itu menjadi tradisional, budaya, disamakan dengan budaya, level nilainya rendah. Kalau begini, kalau Tuhan datang, apa yang akan terjadi? Orang sudah tidak sayang Tuhan, orang sudah tidak lagi, ya sungguh-sungguh, memang agamawi. Ya, mereka itu hidup agamawi. Wah, ini begini. Tauratnya mereka pegang. Tapi hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, lahir baru dalam Tuhan, tidak kelihatan. Saya berdoa supaya gereja Bethel Indonesia, di mana jemaat kita sama-sama beribadah, jangan hal-hal ini mempengaruhi gereja kita. Kita jangan kita punya batas-batas yang jelas. Ya, kita pastikan bahwa siapa musuh dan siapa lawan kita. Siapa lawan dan siapa kawan. Dengan demikian kita bisa membedakan kehidupan kita tetap terjaga, tetap terawat, ketulusan kita, kesungguhan kita, kasih kita tetap terlindungi, tidak terkemiri oleh karena situasi dan keadaan yang ada. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, kita ada sebagian jemaat yang sedang banjir. Ya. Itu bukan masalah yang saudara hadapi sendiri, tetapi di seluruh daerah di Nusantara ini, di Indonesia, juga mengalami hal yang sama. Di daerah-daerah lain, kami kemarin, saya sempat satu malam di tengah jalan oleh karena banjir juga. Jadi kami tidak bisa tembus jalan, jadi nginep. Kemudian ditambah dengan mobil yang kami gunakan, kampas remnya blong, tidak bisa lagi mobil tidak punya daya lagi, tidak ada tenaga lagi. Di tengah-tengah hutan, kurang lebih sekitar 100 km dari Jayapura, dari Kabupaten Kerang, Akhirnya kita harus nginep di sana, kemudian titip alatnya dari sana ke kota untuk membeli alatnya, pun harganya 200 kali lipat, saudara. Mahal sekali. Tapi itu adalah tantangan-tantangan yang kami hadapi. Tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi ini membawa kita untuk semakin, sekali lagi, hati kita berpaut kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, kita bersyukur dengan keadaan kita. Ada banyak orang yang hidupnya sulit, sukar. Hidup mereka sedang menghadapi, tadi juga ada saya undang, dia katakan bahwa dia tunjukkan foto rumahnya banjir cukup tinggi. Ya, jadi ada banyak keadaan di sana yang sedang dihadapi, dan mari kita belajar di saat seperti itu tetap mengucap syukur, memihak kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan pastikan siapa musuh, pastikan siapa lawan, dan siapa kawan kita. Kawan kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kawan kita adalah memihak, bersekutu, dan memelihara buah-buah roh yang ada dalam diri kita. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Doakan orang yang bersalah kepada kita. Kasihi orang yang bersalah kepada kita. Kasihi dan terima dia, doakan dia. Suami kita, anak kita, ponakan kita, yang mungkin sampai hari ini kita anggap dia paling, tidak menguntungkan, merugikan. Tetapi itulah, kita harus kasihi mereka, kita harus ampuni mereka, kita harus doakan mereka, supaya Tuhan pulihkan mereka.
Tuhan pulihkan kita. Dengan demikian saudaraku, kita juga semakin Tuhan membawa kita untuk kita mengalami Dia, dan mengalami kuasa kebangkitannya dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, di minggu ketiga dari bulan ini, tetap semangat, cintailah Tuhan, dan terus layani Dia. Bapak Ibu Saudara yang mengalami banjir, tetap semangat. Itu kan tadi Pak Mansur bilang cuma air menggenang ya, cuma air menggenang. Nanti sebentar lagi dia sudah pergi lagi. Mungkin juga sekaligus dia menyuci rumah kita supaya rumah kita menjadi bersih. Berpikir hal-hal yang positif, berpikir hal-hal yang membangun, berpikir hal-hal yang baik, berpikir hal-hal yang di balik ini ada maksud Tuhan. Di balik ini Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan memulihkan kita dengan cara-caranya. Memang tidak mudah, tidak gampang, nggak apa-apa. Ini proses, inilah cara Tuhan membawa kita untuk semakin kita dipersiapkan sebagai umat yang layak, siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ingat, dari segala situasi yang terjadi ada kabar baik di sini. Apa itu kabar baiknya? Kabar baiknya adalah pasti Tuhan ini datang. Inilah kita persiapkan diri. Siapkan diri. Tuhan memanggil dengan caranya, dengan bagaimanapun caranya. Kita persiapkan diri. Kita menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang tahu membenci dengan benar pada tempatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk ibadah hari ini. Shalom. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat kita. Tuhan, meskipun jaringan komunikasi terbatas, meskipun jarak terbatas, meskipun keadaan kami di rumah masing-masing dalam kondisi yang kami sendiri tidak tahu seperti apa. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan jemaat-Mu, orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang bersekutu dengan Engkau, orang-orang yang memihak kepadamu. Tuhan, biarlah terus kami bertumbuh dan berakar, bersyukur, menerima segala situasi yang apapun yang terjadi, dengan mengucapkan syukur bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Dengan dewasa kami dapat bertumbuh, memihak kepada Tuhan, dan terus setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menghibur kami dengan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, kesembuhan-Mu, pemeliharaan-Mu masih ada buat kami. Dalam nama Yesus, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Jemaat yang sedang lemah Tuhan kuat menghadapi berbagai persoalan, segala buntu, segala pergumulannya. Tuhan bukakan jalan, berikan jalan terbaik. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat. Sekali lagi yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Yang saat ini mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan. Kebutuhan ekonomi, Tuhan bukakan jalan. Tuhan bekerja. Tuhan beri. Apa yang diperbuat hari-hari Tuhan Yesus berhasil mengalir di dalam kita Tuhan pasti memberkati, berkat kesehatan, berkat jasmani. Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku aman di dalam caramu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku aman di dalam caramu. Dan ku aman di dalam caramu. Silakan Miss Intang untuk membawakan pengumuman. Nanti mohon kesediaan dari Ibu Lia untuk berdoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, mengundang Bapak Ibu kembali untuk dapat hadir dalam ibadah raya dan Antioquia Kids untuk anak-anak jam 9.30 minggu depan, dan jam 10 untuk ibadah raya minggu depan lewat Zoom. Dan juga mengingatkan untuk memberikan persembahan atau persepuluhan yang dapat ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening yang sudah ditampilkan di layar, dan dapat diberikan juga bukti transfernya ke bendahara gereja. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama-Mu yang Bapa. Meskipun kami tidak bisa berkumpul dalam satu gereja, tetapi kami bersyukur Engkau perkenankan kami untuk beribadah bersama melalui Zoom hari ini, Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Allah yang dahsyat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, senantiasa menyertai kami, memimpin kami. Apapun yang kami hadapi, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Giben ya Bapak yang saat ini sedang berada di Papua. Tuhan memberkati dimanapun hamba-Mu ini berada, biarlah dimanapun hamba-Mu berada menjadi berkat untuk umat-Mu ya Bapak, supaya banyak jiwa mengenal Engkau, semakin mengenal Engkau ya Bapak, melalui hamba-Mu ini. Menjadi Tuhan berkati keluarganya, Budi Ben, Yehuda, Betty, dan juga Willy. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan berkati hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini berada. Tuhan berkati juga para pengerja gereja GBI Antioquia Ministry ya Bapak. Tuhan tahu apa yang menjadi beban hidup kami semua, tapi kami percaya Tuhan senantiasa memimpin kami dan menyertai kami. Tuhan juga memberkati para jemaat ya Bapak yang saat ini ikut beribadah bersama-sama dengan kami di Zoom ini ya Bapak, maupun yang sedang tidak mengikuti. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin setiap hidupnya, Tuhan yang memberi kekuatan, penghiburan dimanapun jemaatnya berada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa terkhusus untuk bangsa kami ya Bapak Indonesia. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu dimanapun berada, kami dapat menjangkau jiwa-jiwa ya Bapak. Biarlah banyak jiwa yang dimenangkan. Biarlah banyak lutut yang bertelut, berseru, hanya Engkau lah Allah kami, Allah yang selalu memimpin dan menjadi kami.
banyak anak-anakmu yang terkena bencana banjir, tanah longsor, maupun yang saat ini terkena COVID. Tuhan memberi penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, Bapak. Karena hanya Engkaulah sumber dari segala sumber kekuatan, obat, dan juga hanya Engkaulah yang sanggup menolong kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih kami yakin dan percaya Engkau telah ambil bagian dalam setiap pertemuan kami dengan anak-anak-Mu ya Bapak. Tuhan selamatkan bangsa kami, Tuhan selamatkan kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih kami serahkan kehidupan kami tentang kasih kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pak Diben, suaranya nggak ada. Tolong nyalakan suaranya dulu. Bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Penyertaan, penghiburan, persekutuan yang indah dalam Allah Roh Kudus, serta menyertai kita mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Kristus Yesus datang kembali. Pulanglah dan tetap semangat, tetap kuat. Menanglah dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu semua jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Kuliah udah di Jakarta ya, puji